Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Firda, mahasiswi Universitas Dian Nusantara dengan NIM 111241099. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 1, mata kuliah pendidikan karakter dengan dosen pengampu Bapak Istahul Ben SEMM. Tujuan presentasi ini adalah menjelaskan bagaimana pengembangan karakter dan kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara bisa membantu meraih keberhasilan dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Pengembangan karakter dan kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara untuk mencapai keberhasilan profesional dan sosial. Kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara. Lulusan Universitas Dian Nusantara diharapkan tidak hanya memiliki penguasaan di bidang akademik saja, namun juga kompetensi yang mendukung keberhasilan di dunia kerja. Kompetensi tersebut mencakup keahlian di bidang ilmu, kemampuan menciptakan solusi inovatif berbasis iptek, kemampuan analisis dan pengambilan keputusan secara etis, kepemimpinan sosial, komunikasi dan kemampuan adaptasi, profesionalisme, serta semangat untuk terus belajar sepanjang hayat. Semua ini merupakan fondasi untuk membentuk lulusan yang unggul dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kompetensi lulusan berdasarkan CPMK. Berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah, lulusan juga diharapkan untuk menguasai teori dan praktik dalam bidang ilmunya, mampu menerapkan ilmu dan teknologi dalam dunia kerja, berpikir kritis, solutif dan inovatif, memiliki kepemimpinan dan tanggung jawab sosial, mampu bekerja sama secara efektif dalam lintas tim. Kompetensi ini memperkuat kesiapan lulusan dalam menjawab tantangan dunia kerja yang kompleks dan dinamis. Menjaga nilai ketuhanan dalam profesionalisme. Salah satu aspek penting dalam pengembangan karakter adalah menjaga nilai-nilai ketuhanan dalam setiap aspek profesionalisme. Etika kerja yang dilandasi nilai spiritual mendorong seseorang untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, seorang karyawan menemukan kesalahan dalam laporan keuangan yang bisa merugikan perusahaan, meski tidak ada yang tahu, ia tetap melaporkannya karena menjunjung nilai kejujuran dan tanggung jawab. Keputusan ini menunjukkan profesionalisme yang berlandaskan nilai ketuhanan. Memahami Big Five Personality untuk mencapai prestasi. Big Five Personality merupakan salah satu teori psikologi kepribadian yang dapat membantu individu mengenali potensi dirinya. Kepribadian mereka berdasarkan 5 dimensi utama. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman. Kedua, ketelitian. Ketiga, ekstroversi. Keempat, kesesuaian. Kelima, kestabilan emosi. Pemahaman terhadap karakter diri sendiri membantu seseorang meningkatkan efektivitas kerja, memperkuat hubungan sosial, serta beradaptasi dengan lingkungan kerja yang beragam. Berpikir positif untuk meningkatkan kinerja. Mengapa kita penting untuk berpikir positif? Karena sikap positif membantu menghadapi tekanan dan tantangan kerja dengan lebih tenang, menumbuhkan semangat, motivasi, dan kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas secara optimal. Contoh, seorang karyawan yang gagal mencapai target tetap berpikir positif, mengevaluasi dirinya, dan bangkit dengan rencana baru daripada harus menyalahkan diri sendiri atau timnya. Manajemen waktu untuk produktivitas dan profesionalisme.
Kemampuan mengelola waktu secara efektif menjadi salah satu ciri profesionalisme yang penting. Beberapa teknik efektif dapat digunakan antara lain. Pomodoro, bekerja selama 25 menit lalu istirahat 5 menit. Time blocking, menjadwalkan waktu berdasarkan aktivitas. To-do list, mencatat dan menyusun urutan tugas. Pengelolaan waktu yang baik membantu meningkatkan fokus, menghindari penundaan, dan menjaga kualitas kerja. Gunakan juga alat bantu seperti Google Calendar, Trello, atau Microsoft To Do agar lebih teratur dan produktif. Membangun karakter sukses untuk keberhasilan profesional. Karakter sukses meliputi sikap visioner, integritas, dan profesionalisme tinggi. Seorang pemimpin yang ideal adalah mereka yang jujur, memiliki arah yang jelas, mampu memotivasi tim, serta menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab. Karakter ini akan menciptakan kepercayaan dan kredibilitas di lingkungan kerja. Contoh, pemimpin proyek tetap jujur saat menghadapi masalah, menyemangati tim, dan menyelesaikan tugas tepat waktu dengan sikap profesional. Etika pergaulan dalam dunia kerja. Sikap sopan dan profesional dalam berinteraksi di tempat kerja. Tujuannya menciptakan lingkungan yang nyaman, saling menghargai, dan bebas konflik. Beberapa sikap yang perlu diterapkan adalah gunakan bahasa sopan dan komunikatif, hormati perbedaan pendapat dan budaya, jaga batas pribadi dan profesional. Dalam menghadapi konflik, penyelesaiannya harus dilakukan secara tenang, hindari menyalahkan, fokus pada solusi, diskusi secara terbuka dan dewasa. Menjaga lingkungan kerja yang sehat dan toleran. Lingkungan kerja yang sehat adalah lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung semua individu untuk berkembang. Nilai-nilai yang harus dijaga di antaranya adalah toleransi dan empati, cegah perundungan, anti kekerasan seksual, inklusif dan aman. Dengan menjaga hal-hal tersebut, maka suasana kerja akan menjadi lebih produktif dan nyaman bagi semua pihak. Kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengembangan karakter dan kompetensi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Lulusan Universitas Dian Nusantara dituntut untuk terus belajar, beradaptasi, dan berpegang pada nilai-nilai etika dan integritas. Dengan memiliki kompetensi yang unggul dan karakter yang kuat, kita akan mampu meraih kesuksesan jangka panjang, baik dalam dunia profesional maupun sosial.